biasa ya. Yang masuk dasar apa? Ya. Yang pertama, Abid, Apra. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah berdoa. Diawali dengan doa, semoga pembelajaran hari ini lancar, kalian ditambahkan ilmu yang manfaat. Pembelajaran kali ini masih tentang teks prosedur. Kemarin kita sudah membahas ciri-ciri teks prosedur, dan hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Kita amati gambar di samping. Kenapa bisa terjadi roti ini kok bantat? Roti ini bantat, kira-kira kenapa? Ya, tahu nggak kenapa rotinya bantat? Prosesnya tidak sesuai. Sel? Baim? Ayo dong. Karena karena bahan-bahannya kurang, proses tidak sesuai. Nah, bahan yang tidak lengkap, aturan yang tidak sesuai, takaran dan proses yang tidak sesuai akan menjadikan teks prosedur, akan menjadikan hasil yang tidak maksimal. Makanya penting bagi kita untuk belajar teks prosedur, sehingga kita bisa mengetahui langkah dan sebagainya untuk mencapai tujuan. Kalau ini teks prosedur menghasilkan sesuatu, bentuknya proses. Ada nggak contoh lain yang teks prosedur tapi tidak menghasilkan sesuatu seperti ini? Ada. Contohnya apa? Mencuci tangan. Nah, itu apakah perlu bahan? Sabun dan air ya. Nah, alatnya? Keran. Ya, tapi paling tidak ketika mencuci tangan dengan membuat roti itu pastinya beda. Jadi, yang mencuci tangan itu hanya langkah-langkah saja. Kalau yang membuat sesuatu atau membuat cara mesti ada hasil. Maka perlu kita belajar teks prosedur. Nah, selanjutnya, kalau tahu bahwa proses itu bisa mempengaruhi hasil, bahwasanya langkah itu bisa mempengaruhi hasil, nah biasa bahwa takaran itu juga mempengaruhi hasil, maka kita tidak boleh
Siapa yang belum paham, siapa yang sudah paham, ya? Nah, kita amati setelah kita tes diagnosis, tes awal sebelum kita masuk ke pembelajaran, maka setelah itu kita lihat dulu video berikut ini. Tadi kita sudah memasukkan margarin, sudah memasukkan telur, sudah memasukkan nasi. Ada yang kurang? Apa? Nah, bumbu dan kecap berarti itu dimasukkan di tahap selanjutnya. Inilah kegiatan kegiatan prosedural ya. Jadi nanti ketika kamu menuangkan pada kalimat, menyusunnya menjadi kalimat, itu nanti jadi teks yang nanti bisa disebut dengan teks prosedur. Setelah kamu melihat tayangan tersebut, tadi ada telur bantat, kok telur kok bantat? Roti ya, maaf. Roti bantat dan roti mekar serta cara membuat nasi goreng, ya. Kalian sudah lihat, maka teks prosedur ini penting. Karena kalau tidak sesuai langkah, bisa nggak menghasilkan sesuai harapan? Tidak bisa. Maka dari itu, prosedur itu bisa langkah kegiatan, bisa membuat sesuatu, bisa memainkan alat, itu juga prosedur. Nah, jadi prosedur itu penting untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan sesuatu pekerjaan secara tepat. Sebelumnya, kelompoknya sudah dibagi? Sudah, silakan berkelompok. Silakan perwakilan kelompok mengambil satu amplop untuk bahan diskusi. Ya, silakan. Dimas, Firman. Sudah menerima amplop masing-masing? Jangan dibuka dulu lembar kerjanya. Kelompok 1, 2. Kalau sudah, kita buka amplopnya masing-masing. 1, 2, 3. Nah, itu kartu sudah saya acak, ya. Sudah buat saya acak. Silakan nanti disusun sesuai dengan struktur yang tepat. Setelah disusun sesuai strukturnya, nah, jangan lupa lembar yang kedua yaitu kamu menganalisis unsur kebahasaannya. 5 unsur saja. Ada kalimat perintah, ya, identifikasi di situ ada enggak? Ada kalimat persuasif atau saran, dicari di situ. Kata batasan, nah, keterangan cara beserta kalimat larangan. Ya, silakan diskusi terlebih dahulu. Nah, sudah sesuai dengan urutan? Yuk, disusun. Lemnya belum ya? Nah, Firman, di bawah Firman. Ya, sudah cukup? Sudah selesai? Ya, karena sudah selesai. Nah, kalian sekarang bertukar, ya. Jadi hasilmu nanti akan dikomentari tiap kelompok. Jadi nanti kita akan mulai perjalanan. Nah, jadi kita akan mulai perjalanan dari kelompokmu sendiri, muter dari kelompok 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, hingga terakhir. Kenapa kita mulai perjalanan? Untuk melihat, mensurvei, mengetahui pekerjaan dari temannya. Jadi nanti kalian boleh komentar atau boleh menambahkan, ya, jika ada yang kurang ataupun membetulkan, ya.
komentar berupa saran. Ya. Nah, kelompok 1 tadi mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, jadi kelompok 1 ke kelompok 2 semuanya berdiri. Hasil lembar jawabnya ditinggal. Jangan lupa kita kalau mau perjalanan dengan bus harus punya uang saku biar sampai ke tempat tujuan. Nah, kalian harus membawa uang saku berupa pulpen dan buku. Ya, kalau sudah kita akan menuju objek yang berikutnya. Semuanya berdiri. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 ya. 5 ke 1. Silakan, kita akan mulai perjalanan. Kalau sudah, kita akan membahas hasil pekerjaan kalian dengan presentasi. Yang presentasi nanti silakan ya dibacakan hasil dari pekerjaanmu dan komentar dari kelompok lain. Mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun kelompok saya yaitu Saya Ibrahim. kami berdiskusi untuk menganalisis soal menyusun struktur yang benar, yaitu 1. Cara memasak nasi goreng termasuk bumbunya. Nasi goreng adalah salah satu menu kegemaran banyak orang dan cukup mudah untuk dibuat di rumah. Berikut cara untuk membuat nasi goreng sendiri. Itu merupakan tujuan. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk satu porsi nasi goreng termasuk dalam alat dan bahan. Nasi yang sudah dingin, 2 bawang putih 3 siung, 3 cabai rawit 2, 4 telur 1 butir, 5 bawang merah 3 siung, 6 garam dan penyedap, 7 kecap, 8 minyak goreng, 9 daun bawang. Itu tersebut juga termasuk ke dalam jenis bahan. Langkah-langkahnya akan dibedakan oleh rasa. Langkah-langkahnya yaitu 1. Haluskan bawang putih, cabai rawit dan tumis dengan irisan bawang merah dan telur hingga wangi. 2. Masukkan nasi dan rata. 3. Masukkan bumbu penyedap, garam dan penyedap. Itu tadi sarannya ya. Komentarnya berarti untuk pengerjaannya sudah bagus. Tapi banyak menggunakan huruf kapital untuk menggunanya. Ya, terima kasih ditutup Ben. Ya, nanti dari kelompok kami belajar internasional mau bersama tujuan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara keseluruhan kalian sudah bisa dan mampu mengidentifikasi teks prosedur. Analisisnya juga sudah baik, sudah bisa menempatkan kaidah teks prosedur, mengidentifikasi kalimat perintahnya, ya. Tadi ada apa selain kalimat perintah? Larangan, selanjutnya persuasi pada saran, selanjutnya keterangan cara, ya. Kata batasan. Ya, itu tadi pembelajaran hari ini tentang teks prosedur. Jadi hari ini 1 kita belajar teks prosedur tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Contohnya tadi apa Dimas? BPJS itu yang langkah atau petunjuk langkah ya. Sedangkan yang kedua yaitu ada nasi goreng. Jadi ada petunjuk pembuatan.
Jadi teks prosedur itu tidak hanya menghasilkan saja. Jadi ada petunjuk langkah, ada petunjuk membuat sesuatu, ya. Memainkan seruling itu berarti petunjuk langkah. Membuat telur, menggoreng telur itu berarti petunjuk membuat sesuatu. Ya, sampai di sini ada yang dipahami? Ada yang ditanyakan mungkin kurang jelas dari pembelajaran dari ini. Kita akan masuk ke evaluasi. Ya, sebelumnya itu kita evaluasi terlebih dahulu. Kartu berikutnya dikeluarkan. Pertanyaan nomor 1, silakan dijawab. Soal yang berikutnya nomor 2. Kalimat yang benar makna perintah. Bisa? Oke, dari sini. Ya. Yang terakhir, ada. Ya, orang Sarah. Itu ada namanya. Dua dia, ya. Bagaimana? Iklim. Ya, sudah. Kita lihat. Ya, oke. Dua di sini kue dengan campur penataran mencampur. Nah, dari 16 siswa yang sudah paham, baru berapa ini? 1, 2, 3, 6. Yang lain alhamdulillah sudah bisa, walaupun belum seperti temannya yang lebih bisa. Jadi nanti kita akan belajar lagi